Cahaya matahari adalah gelombang elektromagnetik. Artinya, gelombang di mana yang bergerak, merambat getarannya adalah medan listrik E dan medan magnet B, di mana keduanya saling tegak lurus, seperti tampak pada gambar. Jadi dia merupakan gelombang transversal. Arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Hal ini diketahui ketika ada percobaan, yaitu menggetarkan eh, listrik, ya, di mana di sekitarnya akan tumbuh juga medan magnet ketika dua kutub positif dan negatif dibolak-balik kutubnya, positif negatif positif negatif positif negatif, maka listrik yang berubah menghasilkan magnet, dan magnet yang berubah akan menghasilkan medan listrik. Demikian seterusnya. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari pemancar TV, pemancar radio, dan sebagainya. Pemancar TV, pemancar radio merupakan contoh gelombang cahaya yang tidak tampak oleh mata kita. Berbeda dengan cahaya matahari yang frekuensi dan panjang gelombangnya jatuh di dalam area di mana termasuk cahaya tampak. Gelombang cahaya, sebagaimana gelombang mekanik, memiliki sifat-sifat gelombang pada umumnya. Gelombang cahaya dapat mengalami pemantulan ketika ia menimpa suatu permukaan. Dan ketika permukaannya itu memiliki kebeningan sehingga dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya dapat mengalami pembiasan, refraksi. Dua buah cahaya yang menimpa suatu tempat yang sama akan dapat berpadu, mengalami perpaduan atau interferensi. Ketika fase kedua gelombang itu sama, interferensinya akan bersifat saling menguatkan, terjadi interferensi maksimum. Tapi jika memiliki perbedaan separuh dari panjang gelombangnya, ya, sehingga puncak bertemu dengan lembah seperti tampak dalam gambar, maka interferensi perpaduannya bersifat saling melemahkan, menghasilkan interferensi minimum. Pada gelombang cahaya, interferensi minimum itu artinya terjadi penggelapan. Ada dua cahaya menimpa letak yang sama, tapi bukan bertambah terang, melainkan menjadi gelap. Pada interaksi maksimum, kebalikannya, dua cahaya menimpa tempat yang sama, terjadi cahaya yang lebih terang dua kali dari kalau cahaya itu sendirian. Berikutnya adalah pelenturan atau difraksi.
Cahaya ketika melewati sebuah celah, maka di titik di celah itu berada, cahaya tidak lagi mengikuti garis lurus, tapi di titik itu dia seolah-olah menjadi sumber cahaya baru. Arah rambatnya ke segenap arah, mengalami difraksi. Berikutnya ada sifat khas yang hanya dimiliki oleh gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya dan tidak dimiliki oleh gelombang mekanik, yaitu sifat polarisasi. Ada cahaya yang mestinya memiliki arah rambat, arah getarannya dua arah. Ketika melewati suatu zat polarisasi, arah yang biru dalam gambar ini diserap, hilang, tinggal satu arah saja yang kuning. Inilah yang disebut dengan polarisasi atau terjadinya pengkutuban. Dialah yang tadinya tidak memiliki kutub sekarang menjadi memiliki kutub, ya, memiliki satu arah getaran saja. Ada sifat yang lain, tapi sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Ia tidak memerlukan medium untuk merambat. Baik, kita ikuti satu-satu. Untuk contoh interferensi, kita akan berikan 3, yaitu interferensi dalam bentuk inti Newton, interferensi untuk lapisan putih, dan interferensi yang difraksinya nanti contohnya ada 2, yaitu difraksi setelah tunggal dan difraksi isi. Adapun untuk polarisasinya nanti kita akan membahas 4 jenis polarisasi. Baik, untuk interferensi cahaya yaitu berupa inti Newton, ada 2 buah kaca, satu adalah lensa dan yang kedua kaca plat paralel atau kaca yang memiliki 2 permukaan datar. Ya, di dalam gambar. Maka kalau ada cahaya dari atas menembus ke bawah, dia akan dipantulkan 2 kali. Pertama dipantulkan oleh lensa yang menembus lensa, kemudian akan dipantulkan oleh kaca plat paralel. 2 cahaya hasil pantulan ini ketika sampai di atas akan mengalami 2 kemungkinan interferensi maksimum ataupun minimum. Ketika interferensinya maksimum, maka akan terlihat cahaya yang lebih terang. Sedangkan ketika interferensinya minimum, maka akan terlihat cahaya itu hilang menjadi gelap. Nah, pun perubahan gelap dan terangnya adalah di dalam perumusan yang kemudian yaitu bahwa NR kuadrat sama dengan M dikurangi setengah kalikan lambda kalikan R besar yaitu dari lensa untuk pola terang, dan untuk pola gelap hanya dibedakan tidak adanya tanda negatif setengah. Ada juga contoh soal jika kita cermati, ya. Baik, sampai di sini untuk interferensi cahaya dalam pola input Newton. Interferensi pada lapisan tipis, contohnya lapisan sabun, di
sini ada sinar datang, ya, akan dipantulkan oleh permukaan lapisan tipis tersebut. Sedangkan sebagian sinarnya akan menembus dan mengalami pembiasan dan akan dipantulkan oleh lapisan bawah, kemudian mengalami pembiasan dan keluar. Nah, mata kita akan melihat karena lapisannya tipis sehingga dua sinar yang keluar akan mengalami interferensi, akan terjadi pola gelap dan terang mengikuti 2NC cos R sama dengan K dikurangi setengah kalikan lambda dengan K adalah pola atau ordo ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian juga untuk ordo gelapnya. Interferensi terakhir yang ketiga yang akan kita lihat adalah interferensi dari dua celah ganda. Di sini sebetulnya di dalam celah juga ada difraksi, tapi yang kita lihat adalah interferensinya setelah keluar. Akan terjadi pola gelap terang, di mana pola gelap terangnya mengikuti D sin theta. Kalau nilainya n kali lambda, di mana n 1, 2, 3 dan seterusnya, maka akan terjadi pola terang. Bila sin tetanya kecil, maka sin theta akan sama dengan tangen theta, sehingga perumusannya dapat disederhanakan menjadi Y dibagi L untuk tangennya. Y dibagi L sama dengan N kali lambda. Begitu juga untuk pola berikutnya, yaitu pola gelap. Pada difraksi celah tunggal, cahaya yang lewat celah mengalami difraksi. Dia tidak lagi bergerak lurus, tetapi menyebar ke segala arah seolah-olah sumber cahaya baru. Nah, cahaya-cahaya baru ini kalau dipasang di depannya lensa positif, maka akan terjadi pola terang gelap. Nah, di sini P adalah jarak pola terang gelap ke M dari terang pusatnya. Perhatikan bahwa persamaannya adalah kebalikan dari interferensi yang atau interferensi celah ganda, ya, hanya dibalik, cuman di sini Y berubah menjadi P. Silahkan dicermati baik-baik persamaannya. Pada difraksi kisi, kisi ini sebetulnya celah yang banyak sekali, ya, seperti celah ganda, tapi celahnya ada banyak sekali, sehingga dikatakan seperti sebuah kisi. Bagaimana sebuah kisi? Ternyata pola gelap terangnya sama dengan pola interferensi yang, ya, jadi dibalik untuk yang difraksi celah tunggal, ya. Perhatikan baik-baik di sana. Hanya di sini makna atau pengertian dari D-nya bukan lagi celah, tetapi jarak antara celah kisi, ya, yaitu per N. N adalah banyaknya garis, ya, maksudnya banyaknya celah, ya, per satu satuan panjang. Terakhir, sifat cahaya yaitu tidak mengalami polarisasi, yang merupakan sifat khusus dimiliki untuk gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Ada 4 macam di sini. Polarisasi tidak terjadi karena pemantulan, polarisasi pantul. Bila itu domain 1, domain 2. Nah, ternyata cahaya yang dipantulkan itu
tidak seluruhnya karena sebagian diserap oleh cermin itu sendiri. Polarisasi bias yaitu ketika mengalami pembiasan, maka ada cahaya yang diserap selama dia mengalami pembiasan. Polarisasi hambur yaitu seperti terhamburnya cahaya di udara. Adapun absorpsi selektif ada bahan tertentu ketika dikenai oleh cahaya maka dia menyerap sebagian atau mungkin seluruhnya dari cahaya tersebut sehingga cahaya tidak bisa menembusnya. Ini ada di dalam prinsip kamera polaroid.